BPS-nya terjadi di lapangan. Nanti ada saya tunjukkan di slide. Kemudian di slide berikut ada namanya indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ini adalah melihat ketimpangan sesama rumah tangga miskin. Dan ternyata hasil catatan survei BPS, rumah-rumah tangga miskin di Lampung ini nggak terlalu timpang, dia menumpuk. Jadi relatif homogen karena nilainya makin mengecil. Artinya untuk melakukan intervensi itu menjadi lebih mudah. Jadi katakan misalkan rumah-rumah tangga miskin di kabupaten dia cenderung menumpuk, dia tidak terlalu ekstrim. Dia tidak terlalu ekstrim dan sudah dekat garis kemiskinan itu menjadi lebih mudah Bapak Ibu dalam percepatan pengentasan. Nah, kemudian informasi tambahan ya, di Gini rasio Bapak Ibu di slide berikut ini adalah Gini rasio. Kalau tadi ketimpangan sesama rumah tangga miskin, ini ketimpangan keseluruhan miskin maupun tidak miskin. Jadi memang ketimpangan di Lampung itu semakin menyempit. Pertanyaannya menyempitnya orang kaya yang tertunda kayanya atau orang miskin yang naik dari kemiskinan. Jadi menyempit. Nah itu yang mau kita. Artinya Bapak Ibu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa Basnas dalam membangun program jangan juga terlalu fokus di rumah tangga miskin. Ada intervensi yang sifatnya pemberdayaan, ada intervensi yang sifatnya penguatan. Agar apa? Mereka yang tidak miskin jangan sampai karena tidak dapat pemberdayaan atau tidak dapat penguatan jatuh miskin. Jadi yang miskin kita hentaskan, yang rentan miskin jatuh miskin. Jadi akhirnya segitu-segitu aja. Itu perlu strategi Bapak. Inilah hadir. Ya. Tentunya juga nanti bisa kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Bagaimana memaintain mereka yang itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di slide berikut ini cara BPS menghitung terus ke kita. Jadi Bapak Ibu jangan berdebat semata-mata angka. Coba lihat lebih jauh bagaimana BPS terdaftar mungkin ya. Dengan mengetahui bagaimana mengukur, disitulah kita semua mudah melakukan intervensi. Jadi gampangnya begini, BPS mengatakan rumah tangga miskin bila pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Jadi artinya konsepnya itu adalah menghitung pengeluaran melalui konsumsi, bukan pendapatan Bapak Ibu. Karena orang Indonesia ada tidak punya pendapatan tapi hidup. Ada tidak? Banyak. Makanya kita tidak gunakan konsep pendapatan, kita gunakan konsep pengeluaran, konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Itulah yang tugas kita hadir untuk menanyakan seminggu ini makan apa saja, beli apa saja. Setelah dihitung, oh ini berarti di bawah garis kemiskinan. Masuk kategori miskin. Kalau palas kan lain dan garis kemiskinan. Palas belok kiri kita kalkulasi menjadi 30 kilo. 9,20 kilo ya. 20-an kilo. 800 sekian kota. Ini cara BPS. Apakah kita punya konsep lain? Ya silakan Bapak Ibu. 6 tahun ya. Jadi konsep lain itu sifatnya komplementari. Karena tidak mungkin mensubstitusi. Enggak apa-apa. Jadi komplementari. Kami punya konsep. Ya, seperti saya pernah sampaikan di mana? Di UI-nya Aceh. Sana ada konsep. Pak Ustadznya ngomong begini. Gak apa-apa miskin, ini coba masuk surga. Jangan begitu Pak bicaranya. Kalau sabar sih nggak apa-apa, kalau miskin nggak sabar gimana kan? Jadi ambigu kan? Di satu sisi kita yang masuk kemiskinan, ceramahnya nggak apa-apa miskin, nanti dihisap nggak lama. Kangen sama orang tua. Saya tadi ngomong apa Pak Ustadz saya bilang kan gitu. Jadi perlu juga narasi yang Pak Is ya. Jadi narasi juga harus dibangun. Ini penting juga ditanya narasi kita bangun gitu. Jadi saya dari tadi ngomong apa kok saya kalau jawabnya cuma itu gitu kan ya. Kemudian berkaitan metodologi bagaimana itu biasa Bapak, itu kesepakatan. Karena kalau kita tidak sepakat, semua orang punya ukuran masing-masing repot. Saya pernah slide sebelumnya dulu pernah menjadi narasumber di Kementerian Agama. Saya baca tuh
sekitar 80 orang, pesertanya depannya khas semua Pak. Ternyata 80 orang tuh haji semua. Jadi kemenang. Ya. Mereka tanya begini, Pak Rizwan, kenapa sih konsep kemiskinan beda-beda? BKKBN beda, Dukcapil beda, BPS beda, kami beda. Kenapa beda-beda? Seharusnya kan sama Pak. Kali pertanyaannya, kumpulan dari orang-orang kemenang itu. Saya jawabnya sederhana. Pak, saya tanya nih, satu Syawal itu satu atau banyak? Satu Pak. Pak, kemarin Muhammadiyah tanggal sekian, ini tanggal sekian, Naksabandia tanggal sekian. Beda metode Pak, sama. Kemiskinan juga begitu, metodenya beda. Tenang-tenang aja bro, santai gitu kan. Apakah kita bertengkar? Kan enggak. Jadi artinya literasi kita bangun Bapak. BPS menghitungnya begini, yang lain begini, ya udah pakai yang mana? Nah, regulasi menyatakan mandatori pakai yang BPS, official itu pakai yang BPS. Sudah, bagaimana mengentaskan ini? Masa Bapak Ibu mobil Toyota mogok pakai manualnya Honda, bisa nggak? Yang hitung kemiskinan siapa? BPS. Cara menghitung kemiskinan ya dia cara BPS menghitung. Sehingga Bapak Ibu fokus di situ. Nah, jadi bukan mencari debat-debat lagi. Seperti saya kemarin baca di Instagram Bapak Ibu. Nah, ini sedikit cerita ringan ya. Katanya begini Pak Moderator. Jangan berdebat dengan istri yang sedang marah. Tunggu dia tenang supaya enak. Terus katanya lagi, jangan berdebat dengan istri yang sedang tenang, nanti dia marah. Jadi kita putar-putarnya di situ, fokus. Ya. Marah nggak marah, pokoknya jangan debat. Kemudian Bapak Ibu semua, ini sedikit makro di slide berikut.